Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah amal soleh yang agung. Kita berharap pahala yang besar dari Allah dari duduknya kita di tempat ini, karena Nabi Muhammad SAW menjanjikan pahala yang sangat-sangat besar bagi orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk belajar, mau melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bayangkan, belajar pahalanya adalah surga. Kata para ulama, hadis ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mencapai keilmuan yang tinggi. Jadi tidak perlu jadi ustadz dulu baru kemudian dimudahkan masuk surga, tidak. Tapi ketika seseorang itu mau melangkahkan kaki untuk belajar, mau berproses untuk menambahkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang pergi haji secara sempurna. Allahu Akbar. Lihat ya, kita sekarang menyaksikan ya, kaum muslimin sekarang mereka sudah mulai pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji. Tapi ternyata Rasulullah SAW menjelaskan ada amal soleh, kalau kita kerjakan kita bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna, yaitu berjalan menuju masjid dalam rangka mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan. Ya, jangan lupa untuk ikhlaskan niat, Bapak Ibu sekalian. Kita datang ke sini murni untuk belajar, untuk dapat pahala, ya, karena pahala tidak akan didapatkan kecuali dengan niatan yang ikhlas. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dan memberikan ganjaran yang sempurna. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang memiliki keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada amal soleh yang lebih besar pahalanya daripada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat, ini adalah hadis yang menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa besarnya amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seorang muslim di tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, tidak ada amal soleh yang bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka seorang sahabat pun bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Berperang melawan musuh-musuh Allah. Apakah bisa mengalahkan amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nabi mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad juga tidak bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Lihat bagaimana Nabi menjelaskan betapa besarnya pahala
betapa amal soleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak bisa dikalahkan oleh jihad. Kemudian Nabi mengatakan, illa rajulun, kecuali satu amal soleh yang bisa mengalahkannya. Apa amal soleh itu? Illa rajulun kharaja min baitihi binafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya berjihad dengan jiwa dan juga dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali pulang ke rumahnya. Apa maksudnya? Mati syahid. Kalau orang mati syahid, itu pahala yang bisa mengalahkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau dia belum mati syahid, ikut perang, tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalam surat Al-Fajr Allah mengatakan walayalin ashr, demi 10 malam. Kata para ulama, maksud dari 10 malam di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, sesungguhnya hari-hari terbaik di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai para ulama mereka berselisih pendapat. Sebetulnya mana yang lebih afdol? Apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ya, lihat betapa semangatnya kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita berusaha untuk i'tikaf. Tiap malam kita sholat tarawih. Kita berpuasa. Kita membaca Al-Quran. Kita bersedekah. Kenapa kita rajin bersedekah? Karena ini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ternyata sebagian ulama mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bayangkan. Sehingga ini satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa ternyata selain bulan Ramadan ada juga bulan yang sangat mulia yang harus dimaksimalkan dengan ibadah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, dan beliau punya pendapat pertengahan, ya, tentang mana yang lebih afdal, 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata beliau, 10 hari terakhir bulan Ramadan dari sisi malamnya lebih afdal. Dari sisi malamnya lebih afdal. Kenapa demikian? Karena malamnya ada malam apa? Ada malam Lailatul Qadar. Sehingga malamnya lebih afdal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi siangnya lebih afdal mana? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di sana ada ibadah kurban yang disebut dengan Idul Adha, Al-Udhiyah. Kenapa dinamakan Udhiyah? Nanti akan kita bahas. Kurban di dalam bahasa Arab itu Udhiyah. Menyembelih adalah Udhiyah karena seorang menyembelih di waktu duha, di waktu siang. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan siangnya itu lebih afdal di 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Intinya adalah, poinnya adalah bahwa kita harus persiapan yang matang secara ilmu agar kita tahu betapa mulianya, betapa seseorang itu harus bersemangat untuk beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sehingga banyak amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, dari mulai amal soleh secara umum, ya, seperti bersedekah, berzikir kepada Allah, berbuat baik kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, ya, menolong orang yang kesulitan. Intinya seluruh amal soleh. Kemudian juga berpuasa. Nabi SAW berpuasa. Ya, Nabi SAW berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan puasa adalah amal soleh yang sangat mulia. Bahkan para ulama mengatakan bahwa puasa adalah amalan yang pahalanya tanpa batas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di tanggal 1 Dzulhijjah kalau bisa puasa, ya, sampai tanggal 9. Kalau kemudian malas, ya, atau tersibukkan atau nggak sempat puasa, maka jangan meninggalkan puasa di tanggal berapa? 9. Puasa apa itu? Puasa Arafah.
Ya, karena puasa Arafah ini bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga itu adalah amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Berpuasa di hari Arafah akan melebur dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Bayangkan. Jadi dosa-dosa selama 2 tahun. Setahun ke belakang dan setahun ke depan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tidak tahu ya, apakah umur kita sampai ke tahun depan atau tidak. Tapi saking besarnya pahala puasa di hari Arafah, maka ya Allah akan mengampuni dosa bahkan setahun yang akan datang. Ya, kemudian dan yang menjadi pembahasan kita adalah melakukan ibadah yang disebut dengan ibadah kurban. Ya, melakukan ibadah yang disebut dengan ibadah kurban. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan fokus ya di pembahasan kurban. Apa maksud dari kurban? Ya, seperti apa keutamaannya dan apa saja hal-hal yang penting untuk diperhatikan pada saat seseorang itu mau berkurban. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa menyembelih hewan adalah amal soleh yang sangat agung. Amal soleh yang sangat agung. Pada saat seseorang menyembelih ya hewan ternak, dihilangkan nyawa seekor hewan untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung. Ya, sehingga dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah atas rizki Allah berupa binatang-binatang ternak. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seluruh syariat para nabi dan rasul pasti ada syariat berkurban. Jadi ini tidak khusus syariat Nabi Muhammad saja. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, seluruh para nabi dan rasul, mereka semua disyariatkan untuk berkurban, menyembelih hewan ternak. Ya, sehingga ini bukan ibadah yang baru yang hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Ya, sehingga ini adalah ibadah yang sangat agung yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan menyembelih untuk selain Allah. Dan orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang Quraisy jahiliyah, orang-orang kafir Makkah penyembah berhala, di antara kebiasaan mereka adalah mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka. Bahkan mereka memiliki satu hari yang disebut dengan hari Atirah di bulan Rajab. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembelih unta-unta mereka. Kemudian darahnya dikucurkan di atas kepala berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Sebagai bentuk pengagungan bahwa mereka telah ya menghilangkan nyawa hewan ternak untuk berhala-berhala mereka. Ya, dan ini tentu masuk dari bagian dosa apa? Dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak boleh seseorang itu menyembelih untuk selain Allah. Dan ini adalah praktek yang terkadang menjadi tradisi di beberapa tempat. Ya, sebagian orang pada saat dia mau membangun bangunan yang tinggi, apa yang dilakukan? Nyembelih apa? Nyembelih kerbau ya? Nyembelih kerbau. Kenapa? Supaya nggak kualat, supaya bangunannya nanti nggak diganggu. Ya, bahkan saya pernah ketemu sama seseorang, dia bekerja di perusahaan
saya lupa ya, batu bara atau minyak seperti itu. Setelah sudah ditentukan tempat yang akan digali, sebelum dilakukan, sembelih dulu kerbau. Kenapa? Supaya aman nanti penggaliannya. Ya subhanallah, ini sangat berbahaya. Dan kita tahu bahwa Islam itu memperbaiki tradisi dan adat. Kalau tradisinya baik, dibolehkan oleh Islam, didukung oleh Islam. Tapi kalau ternyata tradisi atau adatnya itu bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, apalagi menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita nggak boleh melakukannya. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, perhatikan hadis ini baik-baik. Kata Nabi SAW, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling sopan, orang yang paling santun, orang yang paling baik. Nabi di sini mengatakan terlaknat. Maksud dari terlaknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu adalah bagian dari dosa kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah diharamkan baginya masuk surga. Dia tidak akan masuk surga dan tempatnya adalah di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga biasanya adalah anjuran dari para dukun dan tukang sihir. Subhanallah, kalau seseorang minta tolong sama dukun, ya, biasanya resepnya apa, Pak? Suruh menyembelih. Nyembelih apa? Masya Allah, ini pengalaman nih kayaknya. Nyembelih ayam hitam ya. Betul, biasanya seperti itu. Menyembelih ayam hitam. Ya ditentukan biasanya tempat-tempat tertentu, kemudian cari ayam hitam, kemudian sembelih. Maksud dari menyembelih yang diperintahkan oleh dukun ini, maksudnya menyembelih untuk siapa? Untuk jin, untuk syaitan. Ya na'udzubillah min dzalik. Ya begitu juga ritual-ritual yang lain. Pada saat ada sebagian orang atau tradisi yang mengagungkan jin dan syaitan, seringkali medianya adalah, media pengagungannya adalah menyembelih. Ya, seperti yang terjadi di mana? Di pantai Laut Selatan. Mereka bilang katanya pantai Laut Selatan ini penguasanya adalah siapa? Penguasanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ya, subhanallah, ini yang tersebar di masyarakat kita. Sampai-sampai subhanallah, kalau orang datang ke pantai Laut Selatan, nggak boleh pakai baju warna apa? Masya Allah, hafal semua. Ya, ini subhanallah ya, ini subhanallah, ini kita semua tumbuh kembang dengan keyakinan seperti ini, betul tidak? Ya, kita waktu masih kecil seperti itu, kita main ke Pelabuhan Ratu, katanya nggak boleh pakai baju warna hijau, subhanallah. Ya sehingga ini merupakan tradisi yang perlu diluruskan. Dan inilah pentingnya ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu yang bisa menolong seseorang dari keburukan syirik menuju kepada cahaya tauhid, cahaya keimanan. Dan kita lihat ya bahwa ternyata yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya terhadap hal-hal tersebut adalah di waktu-waktu tertentu mereka menyembelih sapi, menyembelih kerbau, ya kemudian kepalanya dihanyutkan ke tengah laut sebagai bentuk persembahan kepada sang penguasa laut. Wal'iyazubillah, yang menguasai laut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala-galanya. Dan ini yang kita baca, yang ini kita ikrarkan setiap kali kita sholat, di setiap rakaat kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin artinya adalah Tuhan yang maha mengatur seluruh alam semesta. Maksud dari alam semesta kata para ulama adalah selain Allah. Langit adalah alam semesta, bumi adalah alam semesta, gunung-gunung adalah alam semesta, lautan itu semuanya milik Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini harus menjadi akidah di dalam hati kita.
Dan kita harus sebarkan akidah yang benar ini, keyakinan yang lurus ini kepada orang-orang terdekat kita, kepada pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, ya keluarga kita, kerabat, teman-teman. Kita harus sebarkan keyakinan yang benar ini. Ya jangan sampai kemudian orang-orang malah termakan dengan mitos-mitos, keyakinan yang merupakan khurafat, yang menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga maksudnya adalah bahwa menyembelih hewan ini adalah ritual yang sangat sakral, dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada saat mereka melakukan kesyirikan, dan dilakukan juga oleh kaum muslimin. Orang-orang yang beriman, mereka sangat suka sekali untuk menyembelih kurban. Sebagaimana Rasulullah SAW, dia Abdullah bin Umar, seorang sahabat, mengatakan Nabi SAW setiap Idul Adha pasti beliau berkurban. Pasti beliau berkurban. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa amal soleh yang kaitannya dengan badan, amalan badan yang paling afdal adalah sholat. Amalan badan yang paling afdal adalah sholat. Dan amalan harta yang paling afdal adalah berkurban. Ya, sehingga Nabi SAW melakukan keduanya. Nabi adalah orang yang paling rajin sholat, dan Nabi SAW orang yang paling semangat untuk berkurban. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku." Disebut salat kemudian sembelihan. Wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku, lillahi rabbil alamin, seluruhnya hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta, tiada sekutu baginya. Ya, sehingga ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan betapa agungnya dan besarnya pahala orang-orang yang mau berkurban. Dan ini kebiasaan Nabi SAW. Abdullah bin Umar mengatakan, aqaman Nabi SAW bil Madinati 10 sinin yudhahi. Nabi SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun. Setiap tahunnya beliau berkurban. Setiap tahunnya beliau berkurban. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, walam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yada'ul udhiyah. Nabi SAW seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan berkurban. Maksudnya semenjak disyariatkan tentunya. Ya, bahkan para ulama sepakat bahwa berkurban di hari Idul Adha adalah sesuatu yang disyariatkan. Apa hukumnya orang yang berkurban? Apakah wajib atau sunnah? Pendapat yang sahih adalah bahwa dia hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, walaupun sebagian ulama menyatakan wajib. Sebagian ulama menyatakan wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Perhatikan hadis ini baik-baik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya harta tapi dia tidak berkurban, maka jangan mendekat di masjid ini. Subhanallah. Kita tahu bahwa masjid ini tempat sholat 5 waktu. Tapi Nabi SAW tidak mau menerima orang datang ke masjid kalau dia punya uang tapi dia tidak berkurban. Makanya saya katakan sebagian ulama menyatakan apa? Wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan sehingga kalau ditinggalkan makruh hukumnya. Ya, dan tentu ini berkaitan dengan kemampuan seseorang. Kalau seseorang itu mampu. Kapan dikatakan mampu? Pada saat dia memiliki ya kelebihan harta dari harta untuk kebutuhan dia pribadi dan keluarganya. Kalau sekiranya dia bisa menafkahi keluarganya, ya bisa uang itu untuk bayar kontrakan rumah misalnya, ya untuk makan anak istrinya, ya untuk kebutuhan dia sehari-hari yang memang kebutuhan premier, kemudian ada lebih dari harta tersebut, maka di situ seseorang itu diperintahkan untuk berkurban. Yang jadi pertanyaan adalah, bolehkah seseorang berhutang untuk berkurban? Gimana Bapak Ibu? Boleh ngutang nggak? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh.
Perbedaan pendapat di antara para ulama. Kata para ulama, in kana lahu wafa, ya, kalau seandainya dia mampu untuk membayar hutang tersebut, ya, memiliki kemungkinan besar untuk membayarnya, maka hendaknya dia berhutang. Contoh, dia mau berkurban, tapi subhanallah uangnya dia baru gajian di akhir bulan, ya, masih 3 pekan lagi dia mendapatkan uang, tapi kondisinya saat ini belum punya uang yang cukup. Tapi di akhir bulan dia tahu bahwa dia akan mendapatkan uang misalnya 5 juta, 6 juta, 7 juta, dan itu bisa menutup kebutuhan dia, keluarganya, dan juga ada kelebihan untuk membayar hutang kurban. Maka silahkan berhutang. Akan tapi kalau dia orang yang tidak memiliki kemampuan, miskin, fakir, dan dia pada saat dia mau berhutang, dia nggak tahu kapan dia bisa bayarkan, maka yang seperti ini tidak perlu berhutang. Karena ini adalah ibadah yang berkaitan dengan kemampuan finansial seseorang. Seperti itu. Ya, dan sama halnya dalam urusan ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan kemampuan. Contohnya adalah seperti haji atau umroh juga sama. Kalau seseorang dia tahu bahwa dia punya usaha, punya bisnis, ya, punya proyek yang sedang dikerjakan, bahwa dalam waktu tertentu uang itu akan cair dan dia bisa membayarkan hutangnya, maka silahkan. Dia mau umroh, hutang dulu, haji, hutang dulu, silahkan. Tapi kalau tidak ada harapan untuk membayar, maka itu tidak disyariatkan untuk berhutang. Seperti itu. Dan ini adalah fatwa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Ya, kan, tapi subhanallah, kita lihat ya, banyak orang yang lalai untuk berkurban. Mereka bisa punya handphone harganya Masya Allah 8 juta, 10 juta, 15 juta, ya, punya jam tangan jutaan, beli sepeda jutaan, beli ini, beli itu, berjuta-juta. Tapi subhanallah begitu masuk bulan Dzulhijjah langsung berubah menjadi orang fakir miskin. Ya, beli hewan kurban, kambing 1,5 juta aja nggak mampu, 2 juta aja nggak mampu. Kalau dilihat dari perbendaharaan yang dia miliki, semuanya berjuta-juta. Ya, sehingga ini hal yang penting untuk kita pahami. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian kondisinya punya harta berlebih, silahkan berkurban. Ya. Kemudian apa saja syarat-syarat melakukan ibadah kurban? Apa saja syarat-syarat melakukan ibadah kurban? Syarat yang pertama adalah Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Sehingga, ya, selain muslim tidak disyariatkan untuk berkurban. Ya, jangankan berkurban, apapun amal soleh dilakukan oleh orang yang belum masuk Islam, maka diterima atau tidak? Tidak diterima. Ya, ada seorang jahiliyah, orang kafir, namanya Abdullah ibnu Jad'an. Abdullah ibnu Jad'an ini adalah orang yang sangat-sangat dermawan. Di depan rumahnya dia letakkan meja besar. Di atas meja itu terdapat berbagai macam makanan dan minuman. Siapapun yang lewat rumahnya boleh untuk mengambil makanan itu sepuasnya. Setiap habis diisi lagi. Setiap habis diisi lagi, 24 jam. Tidak pernah meja itu kosong dari makanan. Luar biasa, lihat. Makanya saya sering bilang ke teman-teman ya, bahwa amalan membagi-bagi makanan itu amalan yang disepakati oleh kaum muslimin, sahabat Nabi, dan juga orang-orang jahiliyah. Disepakati. Abu Lahab, Abu Jahal itu bagi-bagi makanan. Jadi kalau sampai ada muslim pelit, muslim gak suka bagi-bagi makanan, gak suka sedekah, mungkin Abu Jahal geleng-geleng kepala ya. Saya aja melakukannya. Ya, ini pengikut Nabi Muhammad SAW tidak melakukan. Intinya adalah bahwa Abdullah bin Jad'an ini sangat-sangat dermawan dia. Kemudian Aisyah, setelah Abdullah bin Jad'an wafat, Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, apakah kedermawanannya itu bermanfaat baginya di hari kiamat kelak? Subhanallah ya, ini terkadang pertanyaan yang terlontar oleh kita.
Ternyata Aisyah bertanya kepada Nabi. Karena kan biasa, apalagi zaman sekarang ya, banyak yang berbicara masalah agama, kemudian mengatakan bahwa orang ini walaupun non muslim tapi dia baik. Masa sih begini, masa sih begitu? Ini pertanyaan Aisyah kepada Nabi. Wahai Rasulullah, Abdullah bin Jad'an, apakah bermanfaat baginya apa yang dia lakukan? Dermawannya luar biasa. Kata Nabi SAW, la, tidak. Innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena seumur hidupnya dia tidak pernah mengatakan, wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku di hari pembalasan nanti. Kata para ulama, maksudnya adalah bahwa Abdullah bin Jad'an tidak percaya ada hari kiamat. Dia meyakini bahwa kehidupannya sudah. Innama hiya arhamun tadha' wa ardun tabla'. Keluar dari rahim, kemudian masuk ke dalam perut bumi. Selesai. Tidak ada hari kiamat, tidak ada hari pembalasan, tidak ada surga dan neraka. Tidak beriman. Ternyata keimanan adalah inti dari keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Nah, jadi syarat yang pertama dari syarat-syarat berkurban adalah Islam. Dan ini bukan cuma syarat ibadah kurban ya, tapi syarat seluruh amal soleh dan ibadah. Kemudian yang kedua adalah baligh dan berakal. Ya, maka orang yang belum baligh dan tidak berakal tidak disyariatkan untuk berkurban. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Ya, yang ketiga adalah kemampuan, sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Kemudian hewan apa saja yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Ya, berkurban itu sah bila yang disembelih adalah unta, sapi, atau kerbau, dan kambing. Ya, unta, sapi, atau kerbau, dan juga kambing. Ya. Jadi kalau kurbannya pakai ayam, boleh nggak, Pak? Nggak boleh, hati-hati ya. Jadi nggak usah beli ayam dari sekarang, Pak, buat berkurban ya. Belinya kambing. Taib, sehingga hewan ternak, dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 34 yang tadi disebutkan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Ya, sehingga ini adalah, dan hewan ternak kata para ulama adalah 3 hewan tersebut, unta, sapi, dan juga kambing. Dan kerbau itu dihukumi sebagai bagian seperti sapi ya. Kerbau itu seperti sapi. Tayyib. Kemudian bagaimana seseorang ya cara dia berkurban? Maka setiap orang ya boleh berkurban dengan 1 ekor kambing. Boleh berkurban dengan 1 ekor kambing ya, untuknya dan untuk keluarganya. Jadi satu keluarga itu cukup 1 ekor kambing. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu warḍah. Abu Ayyub seorang sahabat mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Sesungguhnya para lelaki, para suami di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkurban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, dan mereka pun makan dari hewan tersebut, dari kambing tersebut, dan membagi-bagikan dagingnya. Ya, lihat, ini adalah praktek para sahabat. Jadi 1 kambing itu cukup untuk 1 keluarga. Seperti itu. Kalau kemudian seseorang memiliki keleluasaan rezeki, dia mau beli 2, boleh atau tidak? Boleh. Dia mau beli 3, 4, 5 atau lebih dari itu, tentu boleh. Dan sekali lagi ini adalah bagian dari ibadah harta. Ya, ibadah harta itu tentu gak masalah. Ya, pada saat seseorang itu mau memiliki keleluasaan rezeki, kemudian dia mau beli kambing yang banyak dan disembelih, tentu boleh. Akan tapi kalau kita bicara tentang kapan, apa batasan seseorang itu berkurban, maka 1 kambing itu sudah cukup. Ya, boleh juga
seseorang berkurban dengan 1 ekor unta atau sapi, ya, atau kerbau untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Sebagaimana Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, naharna ma'a Rasulillah SAW amal Hudaybiyah. Ya, pada saat tahun Hudaybiyah, kami menyembelih bersama Nabi SAW al-badanata an sab'atin, yaitu menyembelih unta untuk setiap unta itu untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'ah, dan begitu juga sapi untuk 7 orang. Ya, apa maksud dari sapi dan unta itu untuk 7, adapun domba itu untuk 1? Maksudnya adalah orang yang membeli domba tersebut itu harus 1 orang. Adapun sapi atau kerbau atau unta, maka dia boleh patungan maksimal 7 orang. Paham ya? Jadi bukan niat pahalanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau pahala, maka kita boleh mengikut sertakan keluarga kita semuanya. Tapi yang masalah adalah apa? Uangnya. Siapa yang mengeluarkan uang? Kalau domba harus 1 orang yang mengeluarkannya, nggak boleh patungan 2 orang. Yang satu 1 juta, yang satu 1 juta, kemudian beli 1 kambing, nggak boleh. Ya, 1 orang harus full bayar untuk membeli seekor kambing. Ya, dan ini praktek yang terkadang sebagian orang tidak tahu, ya. Sebagian orang punya perkumpulan misalnya, kemudian patungan setiap orang 10.000, 10.000, 10.000 sampai terkumpul 2 juta. Ya, maka seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Dan ini biasanya dilakukan oleh sebagian anak-anak sekolah, ya, bahwa mereka dalam satu kelas itu patungan. Ya, mereka dalam satu kelas itu patungan, kemudian beli 1 kambing, ya, dijadikan sebagai hewan kurban. Maka kita katakan sekali lagi bahwa ini tidak benar. Ya, ya, adapun sapi dan juga unta, maka boleh patungan sebanyak 7 orang. Ya, boleh patungan sebanyak 7 orang. Kemudian, ya, apa syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban? Apa syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban? Yang pertama adalah syarat umur. Yang pertama adalah syarat umur. Unta disyariatkan jika telah genap berumur 5 tahun. Sapi disyaratkan jika sudah genap 2 tahun. Dan kambing disyaratkan telah genap berapa tahun? 1 tahun. Ya, hal ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, la tadhbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali yang musinnah. Illa an ya'sura 'alaikum fatadhbahu jaza'atan minadh dhan. Kecuali bila sulit bagi kalian mendapatkan musinnah, maka kalian boleh menyembelih yang memiliki sifat jaza'ah dari domba. Apa maksud musinnah? Kata para ulama, maksud musinnah pada unta adalah yang berumur 5 tahun. Musinnah pada sapi adalah yang berumur 2 tahun. Musinnah pada kambing adalah yang berumur 1 tahun. Ya. Sehingga unta itu 5 tahun, sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun. Seperti itu. Maka ini yang berkaitan dengan, ya, unta, sapi, dan kambing. Adapun domba, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa domba itu disyaratkan yang berumur 1 tahun. Akan tapi jika kalau kambing itu harus minimal 1 tahun. Tapi kalau domba, para ulama menyebutkan dia boleh domba yang berumur 6 bulan, setengah tahun. Ya, kita tahu ya bedanya kambing sama domba, ya. Jadi kalau domba yang rambutnya keriting, ya, bulunya tebal, betul. Itu bahasa yang lebih tepat, Pak.
Yang bulunya tebal itu boleh setengah tahun. Itu yang disebut dengan jadha'. Ya. Thayyib. Karena Uqbah bin Amir mengatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, asabani jadha'. Sesungguhnya aku memiliki domba jadha'. Domba jadha' itu domba yang masih kecil, yang 6 bulan. Apakah boleh aku berkurban dengannya? Kata Nabi SAW, dhahi bihi. Silahkan berkurban dengannya. Ya, sebagian ulama mempersyaratkan bahwa ini adalah batas minimal setelah seseorang itu mencari domba yang umurnya 1 tahun. Ya, kalau kemudian dia tidak mampu misalnya, dia cuma punya uang pas-pasan dan bisa hanya membeli jazah, maka silahkan. Lihat ya, ini domba umur 6 bulan kira-kira harganya berapa, Pak? Apalagi kalau dombanya betina, dan para ulama bilang bahwa boleh jantan, boleh betina, bebas. Akan tapi yang paling afdol adalah jantan, nanti akan kita sebutkan. Tapi yang betina itu sah. Bayangkan domba 6 bulan betina, berapa harganya? Mungkin 700 ribuan, 700, 800-an. Ya, sehingga maksudnya adalah sebenarnya seseorang yang punya harta sekian, ya, dia perlu untuk memperhatikan tentang hal ini. Jadi maksudnya adalah kurban itu nggak mahal. Ya, kurban itu tidak mahal. Kemudian itu tadi tentang syarat umur. Yang kedua adalah bahwa syarat yang kedua, hewan kurban harus terbebas dari cacat. Hewan kurban harus terbebas dari cacat. Jadi harus sehat hewannya. Thayyib, kalau hewan tersebut cacat, maka tidak sah kurbannya. Ya, makanya perhatikan Bapak Ibu sekalian, pada saat beli hewan kurban, saya selalu katakan kalau bisa datang ke tempatnya. Datang ke tempatnya, lihat kondisi hewannya seperti apa. Ya, jangan by WhatsApp order, apalagi pakai e-commerce ya. Masukkan keranjang kemudian ditransfer, kita nggak tahu barangnya kayak gimana. Ya, datang ke tukang kambing, tukang domba, lihat, saya mau yang ini, saya mau yang ini, silahkan dipilih. Ya, dan sekali lagi pilih yang tidak cacat, karena kalau cacat tidak sah kurbannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, arba'un la tujzi'u fil udhiyah. Ada 4 jenis hewan yang tidak sah jika digunakan untuk berkurban. Yang pertama, al-awra al-bayyin awaruha. Yang pertama adalah yang cacat sebelah matanya dengan cacat yang jelas. Jadi matanya buta sebelah. Ya. Kalau buta dua-duanya boleh atau tidak? Loh, kan hadisnya buta sebelah, Pak. Ya tentu ya. Buta dua-duanya lebih parah. Kemudian yang kedua, wal maridatu al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit dengan sakit yang jelas. Ya, terkadang ada kambing yang sakit itu dia bawaannya duduk ya. Bawaannya mau bed rest gitu ya. Rebahan, nggak jalan, nggak lari-lari. Ya, itu tanda bahwa dia sakit. Seperti itu. Jadi kalau sakit dan jelas sakitnya, maka tidak sah. Kemudian yang ketiga, wal arja al-bayyin arajuha. Yang ketiga adalah yang pincang dengan kepincangan yang jelas. Ya, jadi kakinya satu sakit, jadi jalannya pincang. Itu juga masuk dalam kategori yang tidak sah digunakan untuk berkurban. Kemudian yang keempat, al-ajfa allati la tunqi. Yang keempat adalah hewan yang kurus kering yang tidak bersumsum. Ya, mungkin dia masih jalan, masih lari, matanya masih melihat, tidak pincang, tapi terlalu kurus. Terlalu kurus, ini juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berkurban dengan hewan yang besar, hewan yang gemuk. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yudahi bikabshaini aqranaini amlahain. Ya, sesungguhnya Nabi SAW menyembelih 2 ekor domba yang besar,
yang memiliki tanduk dan warnanya itu amlah, warnanya bagus. Ya, sebagian hadis disebutkan melihat dengan hitam, berjalan dengan hitam. Apa maksudnya? Jadi warnanya putih, kemudian di matanya itu ada hitam, di mata kirinya ada hitam, di kaki-kakinya ada hitamnya. Bagus ya. Jadi warnanya putih tapi ada corak-corak hitam. Itu domba yang digunakan oleh Nabi SAW untuk disembelih. Ya, sehingga ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pilih yang bagus, yang besar, yang gagah, yang sehat, maka itu yang paling afdal. Bahkan Abu Umamah bin Sahal, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Kunna nusamminul udhiyah bil Madinah, wa kana al-muslimun yusamminun." Sesungguhnya kami di Madinah senantiasa mempersiapkan hewan-hewan kurban itu dengan penggemukan. Jadi sebelum disembelih gitu ya, beberapa pekan atau beberapa bulan itu dikasih makan yang banyak, yang bergizi, supaya dia menjadi besar pada saat nanti disembelih. Dan itu yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Madinah, kata beliau. Ya, bahkan wa yarawna dzalika tasbil min ta'zim sya'airillah, dan ini merupakan salah satu bentuk dari syiar Allah Subhanahu wa taala pada saat kita menyembelih hewan yang gemuk, ya. Seperti itu. Kemudian kapan waktu menyembelih kurban? Kapan waktu menyembelih kurban? Ya, maka waktu menyembelih kurban itu dimulai sejak setelah sholat Idul Adha. Ya, setelah sholat Idul Adha. Dan waktunya berlanjut sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik tanggal berapa berarti? Tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi kita punya waktu menyembelih itu berapa hari, Pak? 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Yang paling afdol adalah di tanggal 10. Karena masih masuk dalam kategori 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga itu Yaumun Nahar. Nabi menamakannya dengan hari berkurban. Walaupun hari-hari tasyrik juga hari berkurban. Nabi mengatakan kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Nabi SAW mengatakan, awwalu ma nabda'u bihi yaumana hadza nusalli. Ya, Nabi SAW di hari Idul Adha mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan di hari ini, aktivitas pertama kita adalah sholat. Maksudnya sholat Id. Tsumma narji'u fananhar. Kemudian kita pulang ke rumah masing-masing dan menyembelih hewannya. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan ini, sungguh dia telah melakukan sunnah kami. Masya Allah, sunnahnya Nabi SAW. Wa man dzabaha qabla dzalik fa innama huwa lahmul qaddamahu li ahli. Dan barang siapa yang sudah menyembelih sebelum itu, maka itu adalah daging yang dia berikan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', dan itu bukan kurban. Ya, seperti itu. Jadi itu tidak termasuk kurban kalau disembelihnya sebelum sholat Id. Dan para ulama menyebutkan, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa disunnahkan pada saat sholat Idul Fitri itu sholatnya diakhirkan. Sholat Idul Fitri itu agak diakhirkan, itu lebih baik. Akan tapi sholat Idul Adha dipercepat, itu lebih baik. Ada yang tahu kenapa Idul Fitri diakhirkan, kenapa Idul Adha disegerakan? Di Idul Fitri kenapa diakhirkan? Kesempatan untuk bagi-bagi zakat fitrah. Karena waktu membagi zakat fitrah yang paling afdal adalah sebelum melaksanakan sholat Id. Itu yang paling afdal. Dan dibolehkan 2 hari sebelumnya. Tapi yang paling afdal adalah sebelum sholat Id. Jadi pada saat diakhirkan, dia memberikan waktu untuk kaum muslimin agar membagikan zakat fitrah mereka. Adapun Idul Adha, kenapa disegerakan? Agar menyembelih, agar segera menyembelih. Karena disunnahkan pada saat seseorang menyembelih, itu dia tidak makan terlebih dahulu. Tidak makan terlebih dahulu.
Ya, jadi dia makan nanti pada saat dia setelah menyembelih, dia makan dari daging yang dia sembelih. Itu sunnahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagian orang memahami bahwa yang dimakan duluan itu apa? Hatinya katanya ya. Yang dimakan duluan itu bagian hatinya dulu. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Tapi ini bukan sebuah sunnah, akan tetapi biasanya bagian hati itu paling mudah untuk dimasak. Ya, paling mudah dan cepat untuk dimasak, sehingga bisa diambil dulu hatinya, kemudian dimasak dan dia bisa makan pertama kali dari bagian hati. Ya, akan tapi itu bukan sebuah sunnah yang dianjurkan, apalagi sebuah kewajiban. Ya, karena sebuah kemudahan saja. Seperti itu. Baik, kemudian setelah menyembelih kurban, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara membagi daging? Ya, para ulama mengatakan bahwa daging kurban ya silahkan dimakan ya bersama keluarga, kemudian dibagikan untuk tetangga sebagai hadiah atau karib kerabat, dan diberikan untuk orang-orang fakir miskin. Jadi sebaiknya dibagi menjadi 3. Ya, sebagian yang dimakan, sebagian lagi diberikan sebagai hadiah, sebagian lagi dibagikan sebagai sedekah. Kalau hadiah itu nggak harus orang miskin, orang fakir ya. Hadiah itu bisa kepada orang kaya sekalipun, nggak masalah. Hadiah itu bisa kepada karib kerabat, ya, kepada orang tua kita misalnya, kita bagi ke saudara-saudara kita, kakak adik kita, paman kita, bibi kita kasih, sepupu kita kasih daging. Ini merupakan kebiasaan yang baik ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat di hari kurban itu adalah ajang untuk sedekah. Ya, sebagiannya lagi kita khususkan untuk orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Ya, kalau Bapak Ibu ada orang yang kerja di rumah misalnya, bisa dikasih, atau masyarakat sekitar yang membutuhkan, dibagikan. Ya, sehingga maksudnya adalah dibagi menjadi 3. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah dari sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang fakir. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan pada saat seseorang mau menyembelih, dia sudah berniat untuk menyembelih kurban di Idul Adha nanti, adalah bahwa dilarang baginya untuk memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih. Jadi orang yang sudah memiliki niat untuk menyembelih kurban, haram baginya mencukur rambut atau memotong kuku. Ya, pernah tahu sebelumnya hukum ini? Atau baru tahu sekarang? Ya, sebagian orang bertanya-tanya ya, saya pernah menyampaikan ini, Ustadz saya baru tahu nih, masa kita nggak boleh nyukur sebelum berkurban? Nabi SAW bersabda, perhatikan hadisnya baik-baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhi fala ya'khudhanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufran. Bila 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sudah datang, maksudnya masuk ke dalam bulan Dzulhijjah, dan dia hendak menyembelih kurban, maka jangan dia mengambil dari rambutnya sedikit pun dan dari kukunya sedikit pun. Ya, sehingga dia membiarkan, ya, jangan dipotong rambutnya, jangan dipotong kukunya sampai dia menyembelih. Kalau sudah menyembelih baru boleh potong kuku, boleh cukur rambut. Ya, makanya kalau mau cukuran dari sekarang ya Bapak Ibu ya, silahkan dari sekarang. Sekarang tanggal berapa kita? Berapa Dzulqa'dah? 27. Betul. Sisa 2 hari lagi. 28, 29. Nanti terlihat hilal atau tidak, baru masuk ke bulan Dzulhijjah. Jadi masih ada 2 hari. Silahkan potong kuku, cukur rambut. Ya, kalau berniat untuk menyembelih. Ya, dan yang dilarang untuk potong rambut dan potong kuku itu siapa? Yang mengeluarkan uang.
Ya kalau uangnya uang suami, maka suami yang nggak boleh potong rambut dan potong kuku. Istri dan anak-anaknya nggak masalah. Tapi kalau istrinya juga mengeluarkan uang untuk beli kambing, maka tentu dia juga berlaku baginya hukum ini. Ya, baik, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga memberikan pencerahan, ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ibadah kurban di Idul Adha nanti. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ada pertanyaan kertas, silakan. Ya. Baik, ini ada yang bertanya, Ana mau orang tua Ana berkurban, tapi uangnya dari uang Ana Ustadz, apakah bisa seperti itu? Bisa, tidak masalah. Caranya gimana? Uang itu kita berikan kepada orang tua kita, kemudian orang tua kita beli hewannya. Atau kita belikan hewan untuk orang tua kita. Jadi itu bukan milik kita, tapi milik orang tua kita. Paham ya? Seperti itu boleh. Afdolnya berkurban di lingkungan sekitar rumah orang tua atau bisa di tempat lain. Di tempat kita berada. Kalau kita yang berkurban, di tempat kita berada. Ya, kalau orang tua yang berkurban, maka di tempat orang tua. Dan para ulama mengatakan sunnahnya dalam berkurban adalah menyembelih sendiri. Kalau tidak bisa menyembelih sendiri, maka paling tidak dia hadir pada saat hewan tersebut disembelih. Ya, tapi kalaupun dia tidak hadir, maka dibolehkan juga untuk mewakilkan kepada orang lain tanpa kehadirannya. Boleh, tetap sah. Tapi yang paling afdal adalah menyembelih sendiri. Ya, mana yang lebih afdal, kasih uangnya atau belikan langsung hewan kurbannya? Bebas, dua-duanya boleh. Apakah boleh kita berhutang untuk berkurban? Ini bertanya sebelum dijelaskan kayaknya. Soalnya tadi kita sudah jelaskan. Ustadz, pahala puasa Arafah menghapus dosa setahun yang telah lalu, apakah maknanya seluruh dosa? Hadis-hadis dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang amalan yang menghapuskan dosa, maksudnya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar, cara menghapusnya bagaimana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini penjelasan para ulama. Pada saat ada dalil yang menjelaskan bahwa sholat menghapuskan dosa, wudu menghapuskan dosa, melangkahkan kaki ke masjid menghapuskan dosa, maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Ustadz, apakah kita boleh meminta hewan kurban sapi sementara kita kurban seekor kambing? Karena saya nggak begitu suka daging kambing. Dan saya pernah mendengar bahwa kurban seekor kambing lebih baik daripada 1/7 sapi. Baik. Yang perlu diperhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya yang sampai kepada Allah, kata Allah, bukan daging dan darahnya. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di hati seseorang. Sehingga bukan kita suka atau nggak suka ya, bukan. Tapi pada saat kita mengucurkan darah hewan untuk dipersembahkan kepada Allah, ini adalah bentuk tauhid yang sangat besar.
Dan saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, merasakan bahwa di antara amal soleh yang betul-betul terasa ya pengesaan terhadap Allah, tauhid kepada Allah adalah menyembelih kurban. Ini amal soleh yang luar biasa. Bayangkan makhluk hidup yang kita dilarang untuk zalim kepadanya, yang kita diperintahkan untuk memberikan kasih sayang kepadanya, tapi kita mengucurkan darahnya. Ya, kita mengucurkan darahnya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dilakukan kecuali hanya untuk Allah. Bayangkan ada orang yang menyembelih kerbau untuk jin, ada orang yang menyembelih sapi untuk syaitan, ada orang yang menyembelih ayam hitam untuk dukun-dukun dan tukang sihir. Kita sekarang menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini amal soleh yang sangat besar. Ya, sehingga itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Sehingga dilihat apa yang dijelaskan oleh para ulama. Para ulama mengatakan bahwa yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke masjid untuk sholat Jumat di awal waktu, maka seakan dia berkurban dengan apa? Dengan unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka seakan dia berkurban dengan sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka seakan dia berkurban dengan kambing. Di waktu yang keempat dengan ayam, di waktu yang kelima dengan telur. Itu kata Nabi SAW ya. Tapi maksudnya adalah bahwa dalam konteks pahala sholat Jumat di sini, ternyata yang paling utama itu apa? Unta dulu, kemudian sapi, kemudian kambing. Maka para ulama mengatakan yang paling afdol adalah dengan unta, kemudian dengan sapi, kemudian dengan kambing atau domba. Seperti itu. Ya, jadi bukan mana yang kita suka ya. Dan kenapa kemudian Nabi SAW berkurbannya dengan domba? Karena Nabi SAW ingin mencontohkan yang mudah bagi umatnya. Karena Nabi SAW ingin mencontohkan yang paling mudah untuk umatnya. Karena nggak semua orang bisa berkurban dengan sapi atau dengan unta. Ya, tapi setiap orang insya Allah ya dengan kemampuan yang sedikit pun dia bisa berkurban dengan domba. Sehingga itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat dalam hal ini ya. Sebagian mengatakan bahwa Imam Malik rahimahullah menyatakan pendapat beliau adalah domba itu lebih afdal daripada unta dan sapi. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Akan tapi wallahu alam, pendapat jumhur, pendapat ulama yang lain ya menyatakan bahwa yang terbaik unta, sapi, baru kemudian domba. Seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga apa yang disampaikan bisa berbuah amal. Jadi di antara kewajiban kita setelah belajar adalah mengamalkan. Kewajiban kita setelah belajar adalah mengamalkan. Jadi gimana nih? Siap untuk mengamalkan insyaallah Bapak Ibu sekalian? Ya, semoga Allah mudahkan, Allah berikan rizki kita semua untuk dimudahkan untuk membeli hewan kurban. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka